Hai, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat jiwa dan raga pastinya. Pernahkah kamu membayangkan jiwa kamu saling tertukar dengan yang lain seperti film Kimi no Na wa? Kalau iya, kenapa kamu mau? Kalau aku coba tebak, mungkin sebagian jawaban kalian adalah ingin merasakan bagaimana rasanya hidup sebagai orang yang kamu mau, seperti merasakan hidup berkelimang harta, mendapatkan keharmonisan suatu hubungan, mencoba hal baru, dan sebagainya. Nah, apa jadinya bila keinginanmu untuk bertukar jiwa terkabul, tapi malah bertukar dengan seseorang yang bukan kamu inginkan? Di film Freaky tahun 2020 inilah ketika jiwa perempuan bertukar dengan seorang pembunuh. Bagaimana bisa ya? Yuk kita temukan jawabannya dengan mengikuti alur cerita film Freaky ini sampai habis. Sebelum nonton, aku peringatkan video ini pasti full spoiler. Bagi kalian yang gak suka spoiler, silahkan tutup video ini. Tapi kalau mau lanjut nonton, itu terserah kalian ya. Pastikan tinggalkan like, share video ini jika kalian terhibur, dan subscribe Notif Me. Lalu jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian menjadi orang yang tercepat menonton video terbaru dari Notif Me. Semua berawal dari sini. Film diawali dengan tulisan Rabu tanggal 11 dengan gaya tulisan ala-ala Friday the 13th. Kemudian ada sekelompok pemuda, kita sebut saja Mas A, Neng B, Mas C, dan Neng D. Mereka sedang mengobrol di rumah Mbak B tentang sebuah legenda seorang pembunuh berantai bernama Blissfield Butcher. Dia memulai pembunuhannya tahun 1977 dan melakukannya tiap tahun pada acara alumni atau homecoming party di SMU Blissfield. Karena kasus pembunuhannya sekarang mulai redup, sehingga mereka menyebut kalau pembunuh itu hanya pembunuh berantai tua dan menganggap cerita itu sekedar cerita rakyat yang bertujuan menakut-nakuti para remaja agar tidak melakukan pesta di bawah umur. Singkat cerita, Mas A dan Neng B di luar, sedangkan Mas C dan Neng D masuk ke rumah sambil melihat koleksi ayah Neng B yang seorang kolektor barang langka. Perhatian Mas C tertuju pada sebuah kotak yang berisi sebuah pisau belati yang tampak langka bertulisan Ledola. Ledola merupakan bahasa Spanyol yang artinya rasa sakit. Nanti kamu juga tahu kenapa belatinya disebut begitu. Mas C lanjut berkeliling sampai dia masuk ke ruang bawah tanah dan tertarik dengan botol anggur yang tampak mahal. Tiba-tiba dia kaget sehingga tak sengaja menjatuhkan botol anggur yang dipegangnya karena mendengar suara keras yang dikiranya dari Neng D. Saat membereskan pecahan botol, tiba-tiba ada orang yang membunuh Mas C secara sadis dengan memasukkan botol dan memecahkannya di mulutnya. Ya, itulah gambar kesadisan orang tadi. Dan untuk mempersingkat serta menghindari kuning-kuning, karena intinya setelah Mas C terbunuh, lalu diikuti dengan Neng D, Mas A, dan Mbak B yang juga berhasil dibunuh dengan cara sadis. Setelah melakukan pembunuhan, orang sadis ini mendengarkan bisikan-bisikan dari belati Ledola. Jadi sebelum pergi dari rumah Neng D, dia membawa kabur belati itu. Akhirnya orang tua dari Neng B pulang, pastinya syok melihat anaknya yang sudah tak bernyawa dan melaporkannya ke polisi. Kemudian adegan beralih ke tanggal 12 hari Kamis dengan seorang wanita bernama Millie yang melakukan persiapan sebelum berangkat sekolah. Saat sarapan, ada ibunya Millie, lalu ada kakaknya bernama Char, seorang polisi sedang membicarakan acara alumni di sekolah Millie, namun ibunya melarangnya untuk ikut acara tersebut. Kakaknya sempat tidak setuju dengan pendapat ibunya, tapi Millie pun terpaksa nurut dengan ibunya. Char tiba-tiba mendapatkan pesan darurat dari atasannya. Sebelum pergi, dia melihat botol minuman keras di tempat sampah milik ibunya yang membuatnya kesal. Dan di sini terlihat hubungan keluarga mereka kurang harmonis. Selesai sarapan, Millie berangkat ke sekolah sambil menyapa tetangganya. Lalu dia diantar ke sekolah oleh sahabatnya yaitu Joshua dan Naila. Sambil berjalan ke kelas, mereka berdua sempat berdebat dengan Millie karena dia sudah berjanji datang ke acara alumni. Sahabatnya bilang kalau ada pria yang ditaksirnya atau gebetannya bernama Booker ikut dalam acara itu. Namun terpaksa Millie menolak hadir beralasan larangan ibunya membuat dia membatalkannya. Sahabatnya pun memaksanya untuk tetap hadir, lalu Naila sempat memberikan Millie saran agar tidak boleh terus menjalani hidup demi orang lain dan harus mulai memikirkan dirinya sendiri. Tapi Millie bilang kalau dia tak mau menyakiti perasaan ibunya. Kemudian mereka berpisah untuk masuk ke kelas masing-masing. Seperti sekolah pada umumnya yang sudah menjadi rahasia umum, Millie mendapatkan perlakuan bully dari ketua geng wanitanya di sekolahnya bernama Rayler karena menganggap pakaiannya terlihat kuno. Dia sempat kesal karena tidak bisa berbuat apa-apa dengan bulian itu. Tapi saat dia melihat gebetannya Booker, seketika kesalnya pun hilang walaupun Millie tak berani menyapanya. Saat masuk kelas, ternyata Millie terlambat. Booker yang duduk di sampingnya sempat memberikan tips untuk selalu setel alarm 5 menit lebih awal.
Karena Millie terlambat, gurunya tampak sengaja mengubah jadwal presentasinya yang harusnya minggu depan menjadi hari itu juga. Dan Millie memohon untuk ditunda yang membuat gurunya marah mendengar Millie belum siap presentasi. Kemarahan gurunya pun terhenti ketika ada pesan darurat ke semua ponsel mengenai pembunuhan sadis kepada 4 remaja yang di awal cerita tadi. Millie dan sahabatnya pun bertemu lalu bergosip tentang pembunuhan itu sepertinya dilakukan oleh sang legenda Blissfield Butcher, atau kita sebut saja Butcher. Walaupun mereka tak percaya kalau itu perbuatan si Butcher. Millie senang karena dia berharap kejadian itu bisa membatalkan acara alumni. Sayangnya pembukaan untuk acara alumni tetap diadakan yang membuat pupusnya harapan Millie. Di pembukaan itu dia menjadi maskot berang-berang dan menarik kas maskot cheerleader di sekolahnya. Dirinya sempat mendapatkan perlakuan bully dari teman gebetannya, namun Booker tampak tidak senang melihat perlakuan temannya kepada Millie dan seperti biasa, Millie tetap berusaha tegar. Akhirnya pembukaan acara alumni berakhir saat mereka bersiap pulang ternyata ibu Millie terlambat menjemputnya. Sahabatnya sempat menawarkan tumpangan karena ada pembunuh yang berkeliaran tapi Millie menolaknya dan lebih memilih menunggu ibunya. Sebelum pulang, Millie, Joshua, Naila bertos dengan gaya khas mereka. Ternyata Millie masih menunggu ibunya sampai sekolah sudah sepi dan dia terus menghubunginya tapi ternyata ibunya tepar akibat minum minuman keras. Char, kakaknya akhirnya pulang dan kesal melihat ibunya malah tepar sehingga menelpon adiknya yang meminta dijemput. Sayangnya saat ditelepon baterai HP Millie habis dan dia terpaksa menunggu jemputan sendirian di sekolah tanpa kepastian. Di saat Millie masih menunggu, sosok pria pembunuh di awal cerita tadi atau kita sebut saja si Butcher muncul tiba-tiba. Sehingga membuat Millie ketakutan dan dia sempat mengancam si Butcher kalau kakaknya adalah seorang polisi yang akan datang menjemputnya. Namun percuma saja, ancaman tersebut tak mempan kepada Butcher. Malahan membuat Millie dikejar-kejar oleh Butcher yang berujung dirinya tertangkap. Dan saat Millie akan ditikam dengan belati ledola yang dibawanya, belati itu menyala. Seketika kejadian mistis terjadi, langit menjadi gelap dan tanah lapangan berubah menjadi seperti piramid. Saat menusuk Millie, anehnya si Butcher sama-sama merasakan sakit dan mendapatkan luka tusukannya juga. Untungnya Char datang lalu memberikan tembakan peringatan yang membuat Butcher kabur, meninggalkan belati ledola dan Millie pun akhirnya selamat. Kemudian belati itu disimpan sebagai barang bukti di kantor polisi. Sampai di rumah, Millie pun tidur dan dia mulai bermimpi aneh tentang hal yang berhubungan dengan belati itu. Saat bangun pagi, Millie seperti orang linglung dan bertingkah aneh, seperti baru merasakan punya mau menusuk kakaknya sendiri, memakai pakaian kakaknya. Sehingga dirinya mulai tersadar kalau jiwanya tertukar. Kemudian adegan berganti ke Butcher yang juga baru terbangun. Sama seperti Millie, dia pun juga kebingungan saat terbangun dan melihat cermin. Tepat hari Jumat, tanggal 13 ala-ala Friday the 13th, jiwa mereka berdua ternyata sudah tertukar. Supaya di sini kita nggak bingung, sebut saja jiwa Butcher, badan Millie sebagai Millie Seram disingkat MS. Sedangkan jiwa Millie, badan Butcher, kita sebut Butcher Gemulai disingkat BG. Tetapi jiwa Millie yang berada di dalam badan Butcher menganggap dirinya hanya berhalusinasi dan ada orang yang memintanya narkoba tapi dia bilang tidak punya. Lalu Millie bertanya pada orang itu apakah dirinya seperti seorang gadis, tapi orang itu menganggap Butcher Gemulai sedang nge-fly dan berbohong tidak punya narkoba. Disinilah dia mulai tersadar jiwanya tertukar lalu karena dipaksa untuk memberikan narkoba dan dikejar BG pun kabur. Sketsa wajah Butcher mulai tersebar di media. Namun konyolnya karena mungkin masih belum terbiasa jiwanya tertukar, BG malah ke tempat umum dan menyapa tetangganya yang berakibat BG ketahuan. BG yang mulai sadar dirinya sekarang sudah tertukar lalu menuju ke sekolah dan masuk diam-diam. Balik lagi ke Millie Seram yang masuk sekolah dengan pakaian yang sangat berbeda dari Millie yang mereka kenal sehingga membuat perhatian sahabat dan yang lainnya di sekolah tertuju padanya. Dan disinilah teror sang Butcher bertubuh Millie pun kembali. Dimulai dari Rayler yang takut melihat Butcher Gemulai sedang mandi di toilet sekolah. Lalu MS menjebak Rayler dengan cara menyuruhnya bersembunyi di mesin pembeku yang membuat dirinya terbunuh dengan cara dibekukan. Kemudian ada selipan pengumuman bahwa acara alumni ditunda serta dilarang diadakan di sekolah yang membuat seluruh siswa kecewa. Selesai mandi, BG menemukan Rayler dan dia tersadar bahwa sekolahnya sedang dalam bahaya. Lalu, BG datang menemui Joshua dan Naila untuk memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi pastinya mereka berdua tidak percaya dan lari ketakutan melihat sosok Butcher lalu berusaha melindungi diri dengan cara menendang bola-bola yang membuat BG tersadar kalau tubuhnya kini punya bola-bola serta sadar tubuhnya juga memiliki kekuatan yang besar karena berhasil membuat mereka berdua kewalahan menghadapi BG. Kemudian BG mulai menunjukkan tarian khas maskot cheerleader di sekolahnya untuk meyakinkan sahabatnya kalau jiwanya adalah Millie tapi bertubuh Butcher.
Untuk lebih meyakinkannya lagi, sahabatnya memberi pertanyaan personal yang hanya mereka bertiga tahu. Semuanya berhasil dijawab BG dengan mudah yang membuat Joshua dan Nayla bingung. Lalu yang terakhir mereka bertos dengan gaya khas mereka sehingga mereka sempat kaget, namun pada akhirnya percaya kalau itu Millie. BG pun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi padanya, yang semua itu berhubungan dengan Bloody Ledola. Di saat sahabatnya mencoba mencari tahu tentang Bloody itu, sedangkan BG malah asik bermain dengan aset milik Butcher. Kemudian Joshua menemukan website yang menjelaskan tentang Ledola, tapi ukiran dari Bloody itu berbahasa Spanyol yang membuat mereka tidak paham. Padahal Joshua mengikuti kelas bahasa Spanyol, namun seperti kebanyakan mahasiswa pada umumnya dia tidak memperhatikannya, sehingga mereka memutuskan untuk menanyakan ke guru bahasa Spanyol dari Joshua. Gurunya pun mulai menjelaskan arti dari ukiran Bloody itu dengan menggunakan bahasa Spanyol. Si el sacrificio no tiene éxito, las almas de las dos personas se intercambian y el... Yang jelas membuat mereka tidak paham sehingga gurunya sempat kesal karena Joshua mengikuti kelasnya, tapi Joshua beralasan mengidap disleksia atau kesulitan membaca, menulis, dan mengeja. Karena alasan itu, gurunya pun mau menjelaskannya ke bahasa Inggris yang berarti jika pengorbanannya tidak berhasil dalam 24 jam, maka jiwa dan tubuh dua orang yang bertukar akan menjadi permanen. Mereka berencana untuk mengambil Bloody yang menjadi barang bukti di kantor polisi. Namun sebelum itu, mereka harus menangkap Millie Seram untuk mencegah dia membunuh lebih banyak lagi. Benar saja, MS kembali membunuh seorang guru karena dia dendam kena marah gurunya. Sebab terlihat MS menjilat jari Booker dan dikira gurunya sedang menggoda Booker saat di kelasnya, padahal jiwa psikopat MS yang memang haus darah. Walaupun awalnya dia sempat kesusahan melawan gurunya akibat tubuh Millie yang lemah, namun pada akhirnya dia berhasil menusukkan obeng ke leher gurunya, lalu membelahnya dengan alat pemotong kayu. Selesai membunuh, MS sempat kaget bertemu polisi, tapi dirinya bertingkah natural seolah tidak terjadi apa-apa. Kemudian MS dan mereka bertiga berpapasan. Segera mereka mau menangkap MS, namun MS pura-pura berteriak ada Butcher, sehingga membuat polisi mengejar mereka bertiga dan berujung kejar-kejaran yang kebetulan mobil mereka bertemu dengan Char. Lalu mereka memilih bersembunyi di tempat ganti pakaian toko swalayan yang di sana ibu Millie bekerja. Sambil menunggu di ruang ganti, sahabatnya mengambil alat penyamaran agar dirinya tidak dikenal sebagai si Butcher. Di sini ibu Millie terbawa suasana dan merasakan kecocokan di antara mereka, lalu mengajak BG berkencan. Millie yang ada di dalam tubuh Butcher, sang pembunuh berantai, jelas menolak ajakan dengan alasan dirinya home-home. Char pun tiba dan mereka segera pergi untuk mencari tahu kabar Millie karena si Butcher sedang berkeliaran. Sahabatnya pun datang membawa topeng untuk menutupi identitas asli si Butcher. Kemudian Joshua memberitahu kalau Millie Seram sedang bersama gebetannya dan teman-temannya. Karena tahu gebetannya dalam bahaya, mereka pun tancap gas ke sana. Ternyata mereka dan MS sedang merencanakan acara alumni diam-diam karena acara tersebut dilarang di sekolah. Lalu MS mengusulkan tempat lain yaitu di pabrik tua agar tidak ketahuan. Mereka pun setuju. Namun MS sempat digoda oleh salah satu teman gebetannya yang membuatnya kesal sehingga memancing mereka untuk dibunuh, tapi cuma Booker yang terpancing. Sampai di sana BG melihat gebetannya mengikuti MS di CCTV dan takut gebetannya akan dibunuh. Mereka segera berpencar untuk mencari MS serta gebetannya. Hampir saja gebetannya dibunuh, namun berhasil diselamatkan BG. Booker malah lari ketakutan ingin melapor polisi ketika melihat Butcher. Untungnya dia juga berhasil dilumpuhkan. Akhirnya MS dan Booker dibawa ke rumah Joshua sebab orang tuanya sedang pergi. MS yang berbahaya pun diikat, sedangkan Booker mulai sadarkan diri dan pastinya ketakutan melihat Butcher. BG pun mencoba meyakinkan Booker kalau jiwanya adalah Millie. Namun Booker dibuat bingung karena MS juga mengaku dirinya Millie. BG kembali meyakinkan Booker kalau dirinya tak pernah berpakaian seperti itu, namun sayangnya tidak berhasil. Dan saat Booker memaksa pergi dari tempat itu, tiba-tiba BG membacakan sebuah puisi. Ternyata puisi itu dimasukkan oleh Millie ke dalam loker Booker secara diam-diam. Puisi itulah yang membuat akhirnya Booker percaya kalau jiwa Millie tertukar dengan seorang pembunuh. MS mengeceknya dengan berkata kalau menaruh puisi diam-diam dalam loker menunjukkan Millie adalah seorang pengecut yang menyedihkan, sehingga membuat sahabatnya kesal dan menyumpal mulutnya dengan kain agar tidak banyak bicara lagi. Tanpa rencana yang matang, BG, Booker, Nayla menuju kantor polisi untuk mengambil Bloody, sedangkan Joshua disuruh untuk mengawasi MS. Untungnya saat sampai kantor polisi sedang sepi karena para polisi sedang sibuk mencari Butcher, dan hanya terlihat mobil polisi dari Char. BG dan Booker menunggu di mobil, sedangkan Nayla masuk ke kantor polisi sendirian dengan modal nekat. Saat menunggu di mobil, Booker menyatakan perasaan cintanya kepada Millie bertubuh Butcher. Lalu tanpa berpikir panjang,
Kita skip aja ya. Lebih baik kita pindah ke adegan lain. Adegan beralih ke rumah Joshua. Di sana Millie masih terikat, namun dia tetap berusaha melepas ikatannya. Tiba-tiba ibu Joshua pulang akibat jadwal penerbangannya ditunda, sehingga membuat Joshua panik. Apalagi ibunya melihat Millie yang terikat dan menanyakan apa yang terjadi. Joshua beralasan mereka sedang latihan drama. Pastinya ibunya tidak percaya dan mengambil pisau untuk membukakan ikatan Millie. Namun MS mendadak berhasil melepas ikatannya dan mengambil pisau lalu mengejar mereka. Untungnya mereka masih selamat dan MS memutuskan untuk pergi ke kantor polisi juga. Kembali ke adegan Naila yang berpura-pura kalau dirinya diculik si Butcher. Lalu berhasil kabur darinya namun dikejar oleh Butcher dan meminta tolong Char untuk menangkapnya di luar. Char pun percaya lalu menyuruh Naila bersembunyi. Selagi Char keluar, Naila mengambil belati itu dan mendapatkan telepon dari Joshua kalau MS berhasil kabur lalu sedang menuju kantor polisi. Setelah itu, Char balik karena tak menemukan si Butcher yang membuat Naila kepergok oleh Char. Di saat bersamaan, BG dan Booker yang habis mumu melihat MS masuk ke kantor polisi. Segera BG mengejarnya ke kantor polisi disusul Booker. Sayangnya karena perhatian Char teralihkan oleh BG yang tiba-tiba masuk, jadinya MS berhasil mengambil belati itu dan kabur menggunakan mobil polisi. Char yang teralihkan BG menyuruhnya untuk masuk ke sel tahanan sedangkan Naila tak bisa berbuat apa-apa. Untungnya Booker datang dan kembali mengalihkan perhatian Char yang membuat keadaan terbalik. Booker bilang kalau MS akan pergi ke tempat yang diusulkannya yaitu pabrik tua untuk acara alumni diam-diam. Maka dari itu mereka segera mengejarnya. MS yang sudah sampai duluan malah digoda lagi oleh teman-teman Booker yang berakibat mereka semua pastinya dibunuh. Kemudian BG, Booker, Joshua, Naila sampai juga di sana. Namun waktu mereka tersisa 13 menit lagi menuju jam 12 malam sebelum jiwa mereka tertukar selamanya. Sebelum mencari MS, Booker memberikan jamnya ke BG sebagai alarm pengingat jam 12 dan akhirnya mereka berpencar mencari MS. Sayangnya pencarian mereka terganggu oleh polisi yang datang di sana. Namun Booker mencoba menahan polisi itu, sedangkan BG, Naila, dan Joshua mengejar MS yang berusaha kabur. Akhirnya mereka berhasil menangkap MS. Namun sayangnya saat mau menusukkan belati itu, alarm dari jam Booker berbunyi yang berarti mereka sudah terlambat. MS pun tertawa bahagia melihat kekalahan mereka. Tapi Joshua sadar kalau bel tengah malam belum berbunyi. Seketika Millie di tubuh Butcher teringat tips yang diberikan Booker saat dia terlambat masuk kelas, yaitu untuk setel alarm 5 menit lebih awal. Segera BG menusuk MS. Seperti sebelumnya, kejadian mistis mulai terjadi dan akhirnya jiwa mereka pun kembali ke tubuh semula. Polisi yang datang tepat waktu lalu menembak Butcher asli hingga ambruk. Mereka semua lega karena semuanya sudah berakhir. Dan hebatnya, Butcher masih sempat hidup saat dibawa ambulan. Namun seiring perjalanan, detak jantungnya berhenti. Millie yang sudah normal pun kembali ke rumahnya yang membuat keluarganya kembali harmonis. Di tengah kebahagiaan mereka, tiba-tiba hal tak terduga terjadi. Si Butcher ternyata masih hidup yang hampir saja membunuh Millie. Pasti kamu bertanya, kenapa Butcher masih hidup? Nanti di akhir video ada penjelasan teori dariku. Makanya nonton sampai habis ya. Yuk lanjut. Pastinya mereka kewalahan dengan kekuatan besar yang dimiliki Butcher. Namun Millie yang pernah berada di tubuh Butcher tahu kelemahan di balik kekuatannya, yaitu dengan menendang bola-bolanya. Sehingga Butcher yang kesakitan mulai lengah dan kesempatan emas itu digunakan mereka untuk menyerang balik Butcher. Kemudian Millie menusuk Butcher dengan patahan kursi sehingga kali ini dia benar-benar tewas. Iya, akhirnya kelar juga filmnya. Nah, ini sedikit teori dari aku untuk alasan Butcher masih bisa hidup setelah melihat detak jantungnya berhenti karena ditembak polisi. Jadi, kalau kalian perhatikan, di sini beberapa tembakan polisi tidak mengenai bagian vital tubuh manusia. Sedangkan Butcher memiliki kekuatan serta ketahanan fisik di atas orang normal pada umumnya, sehingga dia masih bisa hidup di ambulan saat perjalanan. Kemudian diam-diam dia melepaskan alat pendeteksi detak jantung sehingga dikira sudah tewas. Tipuannya pun berhasil, lalu Butcher membunuh mereka semua yang ada di ambulan. Sehingga dia berhasil lolos kemudian ke rumah Millie untuk membalas dendam. Karena ini cuma teori aku, jadi adegan dia membunuh orang di ambulan memang tidak ditunjukkan dalam filmnya. Itu saja teori dariku. Bila ada teori aku yang salah, silahkan kalian koreksi. Atau jika kalian punya teori lain, silahkan tambahkan di kolom komentar ya. Sekian pembahasan untuk film kali ini. Terima kasih juga bagi kalian yang sudah menonton sampai sejauh ini. Jika kalian punya request film selanjutnya yang mau dibahas, jangan sungkan untuk tinggalkan komentar kalian ya. See you on the next video. Bye bye.